Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan pada tahun ke-1945. Namun, bagi Belanda, perang belum selesai. Mereka datang kembali bersama tentara kolonial Kenil dengan alasan memulihkan keamanan. Salah satu wilayah yang paling mereka khawatirkan adalah Sulawesi Selatan. Karena di sana banyak laskar dan rakyat secara terbuka mendukung Republik Indonesia. Situasi ini juga berkaitan dengan hasil perjanjian Linggarjati tahun ke-1946. Dalam perjanjian itu, Belanda hanya mengakui Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Artinya, wilayah lain, termasuk Sulawesi, tidak dianggap sebagai bagian resmi Republik. Dari sinilah, Belanda berencana membentuk negara-negara federal, seperti negara Indonesia Timur, agar pengaruh Republik bisa dipersempit. Masalahnya, dukungan rakyat Sulawesi kepada kemerdekaan justru sangat kuat. Belanda lalu memilih jalan yang keras. Akhir tahun 1946, mereka mengirim seorang kapten pasukan khusus Kinil bernama Raymond Paul Pierre Westerling. Ia memimpin pasukan elit Depot Specialtroepen, unit anti-gerilya. Secara resmi, tugasnya membasmi pemberontak. Tetapi, metode yang ia gunakan kemudian dikenal sebagai salah satu operasi paling brutal setelah kemerdekaan Indonesia. Pasukan Westerling tidak bertempur di medan perang terbuka. Mereka masuk dari desa ke desa. Setiap tiba di suatu kampung, warga dikumpulkan di lapangan sejak pagi hari. Lalu dilakukan interogasi satu persatu untuk mencari pemuda yang diduga ikut perjuangan kemerdekaan. Jika warga menjawab tidak tahu, ia bisa langsung ditembak di tempat. Jika warga menunjuk seseorang, maka orang yang ditunjuk itulah yang dieksekusi. Teror ini membuat warga berada dalam posisi mustahil. Dia mati, bicara pun mati. Cara ini kemudian dikenal sebagai metode Westekling. Wilayah Goa Takalar, Jeneponto, Bulukumba, hingga sekitar Makassar mengalami operasi tersebut. Banyak eksekusi dilakukan di depan keluarga korban agar desa lain takut membantu pejuang Republik. Puncaknya terjadi antara Desember tahun 1946 sampai Februari tahun 1947. Hampir setiap hari ada penembakan massal. Korban jiwa sampai hari ini masih diperdebatkan. Versi Belanda menyebut sekitar 3.000 sampai 5.000 orang tewas. Namun kesaksian pejuang lokal dan laporan dari pihak Indonesia menyebut jumlahnya jauh lebih besar. Sekitar 40.000 jiwa. Yang kemudian diabadikan lewat monumen korban, 40.000 jiwa di Makassar. Tujuan operasi ini jelas, mematahkan dukungan rakyat terhadap Republik Indonesia agar rencana negara federal bentukan Belanda bisa berjalan. Tetapi hasilnya justru sebaliknya. Kekerasan tersebut memperbesar kemarahan rakyat dan memperkuat dukungan kepada kemerdekaan. Pemerintah Indonesia kemudian berusaha mengejar dan menangkap Westerling. Namun upaya itu gagal. Ia dilindungi oleh pihak Belanda, disembunyikan, lalu berhasil melarikan diri menggunakan kapal menuju wilayah kekuasaan kerajaan Belanda. Ia tidak pernah diadili di Indonesia dan hidup bebas hingga meninggal dunia pada tahun ke-1987. Tragedi ini meninggalkan luka panjang. Puluhan tahun kemudian, pemerintah Belanda mulai mengakui adanya kekerasan berlebihan dalam operasi militer mereka di Indonesia dan menyampaikan permintaan maaf kepada sebagian keluarga korban. Peristiwa ini mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperjuangkan oleh tentara di medan perang, tetapi juga oleh rakyat biasa di desa-desa yang bahkan tidak pernah memegang senjata. Dan di Sulawesi Selatan, sejarah itu masih dikenang sebagai tragedi pembantaian Westerling. Bukti bahwa setelah proklamasi, perjuangan ternyata belum benar-benar selesai.